Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar aturan penjumlahan. Oke, untuk aturan penjumlahan diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil atau M cara ya yang mungkin terjadi, dan kejadian kedua mempunyai N hasil atau N cara yang mungkin terjadi. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M ditambah N ya. Nah, jadi kalau di aturan penjumlahan ini dia hanya salah satu kejadian saja yang terjadi ya. Atau biasanya dia menggunakan kata hubung atau. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Yuk. Contoh soal yang pertama. Di rumah Wati terdapat 3 jenis sepeda yang berbeda. Ada sepeda. Kemudian 2 jenis sepeda motor yang berbeda dan 2 mobil yang berbeda. Jika Wati ingin bepergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, Wati ingin bepergian nih sendiri ya. Dia mau menggunakan kendaraan yang mana gitu kan? Nah, berarti Wati ini harus memilih salah satu saja dari sepeda atau sepeda motor atau mobil. Tuh ya. Kan tidak mungkin nih Wati harus menggunakan sepeda atau sepeda motor atau mobil sekaligus. Nah, karena harus memilih jadi kita gunakan aturan penjumlahan ya. Oke, Wati harus memilih antara sepeda atau sepeda motor dan atau mobil ya. Nah, untuk sepedanya itu ada 3 jenis. Kemudian langsung saja kita jumlahkan sesuai namanya, aturan penjumlahan ya. Sepeda motornya ada 2 jenis dan mobilnya ada 2 jenis. Diperoleh hasilnya yaitu 7. Nah, jadi ada 7 cara nih Wati bepergian menggunakan kendaraan. Oke, untuk contoh yang kedua, dari kota A menuju ke kota D melalui beberapa jalur. Oke, seperti ini ya. Kemudian, berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Nah, untuk menuju ke kota D dari kota A, kan bisa memilih nih, mau melalui kota B atau melalui kota C. Atau tadi ya, berarti nanti kita gunakan aturan penjumlahan. Yang pertama nih, melalui kota B terlebih dahulu. Melalui B ya. Untuk melalui B, dia kan harus dari A menuju ke B dilanjutkan ke D. Ya. Nah, di sini di dalamnya dia menggunakan aturan perkalian ya. Dari A ke B ada berapa jalur? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jalur. Karena dilanjutkan, dia harus terjadi sekaligus, kita gunakan aturan perkalian dikali ya. B ke D ada 1, 2, 3. Ada 3 pilihan jalur ya. Sehingga 4 dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 12. Itu ya. Nah, sekarang kalau melalui kota C. Kalau melalui C, A ke C ada 3 jalur ya. Kemudian C ke D dilanjutkan ya, dilanjutkan dari C ke D, dia juga 3 jalur. Maka kita gunakan aturan perkalian juga di sini. Dikali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian 12 dan 9-nya diapakan nih? Ingat tadi dari A ke D dia bisa melalui B atau melalui C ya, kata hubungnya atau. Nah, jadi kita gunakan aturan penjumlahan. Langsung kita jumlahkan. Ada 21 jalur yang berbeda. Oke, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. 2 kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. Ya. Kelompok pertama terdiri atas 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kelompok kedua terdiri atas 7 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut? Nah, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Di kelompok pertama dia ada 5 laki-laki dan 7 perempuan. Seperti ini ya. Kemudian di kelompok yang kedua terdapat 4 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, 2 kelompok ini harus mengirimkan 2 orang, masing-masing seorang anak. Nah, berarti dari kelompok 1 dia harus mengirimkan 1 orang anak. Begitupun dari kelompok 2 juga harus mengirimkan 1 orang anak. Itu ya. Nah, berapa banyak cara memilih 2 orang tersebut?
Nah, berarti kan kita akan memilih satu orang anak dari kelompok 1 dan satu orang anak dari kelompok 2. Nah, kata hubungnya dan. Berarti nanti kita gunakan aturan perkalian gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke ini. Satu orang anak yang dipilih dari kelompok pertama. Nah, satu orang anak ini kan dapat dipilih dari anak laki-laki atau anak perempuan gitu ya. Nah, jadi untuk pemilihan pada kelompok pertama, dia bisa diperoleh dari ini tadi 5 orang laki-laki atau, nah atau berarti kita gunakan aturan penjumlahan gitu ya, 7 orang perempuan. Nah, sama dengan 12. Kemudian dari kelompok 2 bagaimana? Akan memilih satu orang anak yang dipilih dari 4 laki-laki atau 6 perempuan. Nah, atau juga nih. Jadi kita gunakan aturan penjumlahan ya. Di sini 4 ditambah 6. Hasilnya berapa? 10. Itu ya. Nah, kemudian 12 dan 10 ini kita apakan? Dilihat lagi nih tadi ya. Karena satu orang dari kelompok pertama dan satu orang dari kelompok kedua. Dan nih ya. Jadi kita gunakan aturan perkalian. Di sini 12 dikalikan 10 yaitu 120. Tuh, jadi ada 120 cara untuk memilih 2 orang. Contoh yang berikutnya masih memilih 2 orang, tapi syaratnya harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau saya gambarkan lagi seperti ini ya gambarnya. Nah, kemudian kita akan memilih nih, tapi harus berpasangan. Nah, karena harus berpasangan laki-laki dan perempuan, jadi bisa saja nih ya, dari kelompok yang pertama, kalau dari kelompok pertama saya ambil laki-lakinya, berarti di kelompok kedua harus mengambil yang apa? Kan harus perempuan ya, karena harus berpasangan kedua orangnya, laki-laki dan perempuan. Itu ya. Kemudian atau, nah, kalau dari kelompok pertama saya ambilnya perempuan, di kelompok kedua harus ambil apa? Laki-laki, jelas, agar berpasangan gitu ya. Nah, dari sini bisa kita hitung nih ada berapa cara. Dari kelompok 1 akan diambil 1 laki-laki. Dari pilihan laki-lakinya ada 5 ya. Berarti 5 cara. Nah, di sini kan laki-laki dan perempuan. Berarti kata hubungnya dan. Kita gunakan aturan perkalian ya. Perempuan dari kelompok 2 ada berapa sih? Oh, ada 6. Ada 6 cara untuk memilih perempuan dari kelompok 2 ya. Jadi hasilnya 5 dikali 6 yaitu 30. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan memilih perempuan dari kelompok pertama ya. Total perempuannya ada berapa? Di kelompok pertama ada 7. Oh, berarti ada 7 cara. Kemudian dan ya, laki-laki dari kelompok kedua. Jadi kita gunakan aturan perkalian. Laki-laki di kelompok kedua ada berapa nih? Ada 4. Ya, jadi dikalikan dengan 4 sama dengan 28. Nah, kemudian 30 dan 28-nya diapakan? Ingat tadi kata hubungnya atau ya. Jadi kita jumlahkan 30 ditambah 28 yaitu 58. Oke, sekian untuk materi aturan penjumlahan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.